Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video ini kita akan membahas kurang lebih 5 saham. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Pegas. Saham Pegas pada peragangan minggu yang lalu ditutup mengalami koreksi 9,94% dengan closing di area 1585, berhasil mengkonfirmasi jebol area support di 1680 dan sekaligus mengkonfirmasi double top dengan target penurunan ke area support 2 di kisaran 1335. Untuk area support terdekat dari saham Pegas ada di area 1565 sampai 1480. Bisa kita lihat bersama bahwa ini adalah sebelumnya area resisten dan kemudian sempat di retest menjadi area support, dan kita akan lihat apakah 1480-nya ini mampu menahan penurunan saham Pegas atau malah gagal menahan dan melanjutkan penurunannya ke 1335. Selain double top dan jebol support, bisa kita lihat bersama ketika kita masukkan sebuah indikator yaitu MACD, maka di sini kita bisa lihat bahwa ada bearish divergence ya teman-teman, di mana harga bergerak membentuk higher high dan saham indikator malah bergerak sebaliknya, sehingga memang setelah gagal breakout dari area 2000 sekaligus angka psikologis, kemudian saham Pegas terus berangsur mengalami koreksi. Jadi silakan teman-teman pantau aja area support yang ada 1565, 1480 sampai area support 2-nya di 1335. Dan untuk saham kedua yang akan coba kita bahas pada video kali ini adalah SMGR. Saham semen Indonesia Tbk ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu sempat kita analisa menjebol area trendline daripada uptrendnya, tetapi pada perdagangan minggu lalu ditutup dengan mengalami kenaikan yang signifikan 7,6% dan akhirnya kembali ke atas area 7000. Kita akan hapus aja untuk analisa tren lainnya dan kita akan gunakan time frame yang lebih kecil yaitu daily, karena ada yang menarik di time frame daily-nya. Saham SMGR memang terlihat terus mengalami penurunan sebelum akhirnya beberapa waktu ini seminggu ini berhasil rebound, dan ketika SMGR bisa breakout dari 7225, maka ada potensi untuk mengkonfirmasi double bottom, yang artinya SMGR bisa mengalami kenaikan yang lumayan beberapa waktu ke depan ketika pola ini berhasil dikonfirmasi. Itu adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua, dan posisinya saat ini sangat dekat dengan area resisten. Ketika bisa breakout dari area 7225, maka saham SMGR berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke kisaran area 7900, di mana area resisten terdekat dari SMGR setelah breakout 7225 tuh ada di kisaran area 7700, dan kalau bisa breakout maka berpotensi menyelesaikan target ke 7900. Kalau kita lihat dari volume terakhir, candle yang naik 5,6% terlihat volume yang cukup besar, jadi artinya ada potensi untuk saham SMGR kembali melanjutkan kenaikan pada perdagangan mendatang. Dan untuk saham ketiga yang akan coba kita bahas pada hari ini adalah MAPI, Mitra Adi Perkasa Tbk, yang pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 3,35%. Posisinya saat ini sebenarnya di support teman-teman di area 1300
Tetapi memang kalau dari sisi volume 3 hari terakhir tidak terlihat cukup baik, artinya cukup besar untuk volumenya, dan bisa kita lihat bersama MAPI ini sempat gagal breakout ya dari area high-nya di 1530, dan ketika breakout dari 1300 atau breakdown, maka ini berpotensi teman-teman untuk membentuk double top, yang artinya MAPI bisa kembali melanjutkan penurunannya kalau 1300-nya di breakdown. Apakah akan terbreakdown? Kita akan tunggu pada perdagangan minggu depan, karena posisinya sekarang berada tepat di area supportnya. Kalau jebol dan melanjutkan penurunannya, kita lihat bersama bahwa ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya, bahkan bisa turun sampai kisaran area 1070. Apakah akan langsung ke area tersebut atau bagaimana? Kita akan lihat bersama, karena memang dalam proses turun dari 1300 tentu akan melewati beberapa area support, baik itu yang terdekat di area 1200 sampai area 1180. Jadi kita akan tunggu bersama pada perdagangan mendatang apakah 1300 ya berhasil menahan penurunan saham MAPI atau tidak. Kalau malah jebol, ada potensi menuju ke area 1070, di mana support terdekat berikutnya ada di area 1200. Dan untuk saham keempat yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Sliss. Saham Sliss pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah ya, tipis 2,17%. Salah satu saham yang sebenarnya bergerak cukup baik, terlihat berpotensi membentuk inverted head and shoulders dengan area neckline ataupun resisten di 314. Dan kemarin sempat mantul dari area support 274252, di mana area support tersebut memang adalah area support daripada area left shoulder-nya. Left shoulder-nya ini ada di sebelah kiri, terlihat dengan jelas. Dan ini adalah posisi head-nya di area tengah, dan yang di sebelah kanan ini ada proses pembentukan area right shoulder. Apakah ini akan menjadi inverted head and shoulders? Jawabannya baru bisa terkonfirmasi ketika breakout dari 314. Jadi kita akan tunggu bersama apakah 314-nya berhasil di breakout dengan area support terdekat 274 sampai 252. Kalau misalnya area 314-nya berhasil di breakout dengan volume, tentu ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke area 418, yang artinya lumayan tinggi dari area yang ada sekarang. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Brace, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia pada perdagangan di hari Jumat ditutup dengan naik 4,12%. Salah satu saham yang bergerak cukup baik, di sini kita tulis berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Bahkan sudah terkonfirmasi dengan breakout 1265 dan sudah menyelesaikan target ke 1430. Jadi analisanya akan kita hapus dan kita update untuk analisa terbaru. Posisi sekarang saham Brace ada di area resistennya teman-teman. Resistennya kurang lebih di area 1400 ataupun 1405. Kita akan turunin ke area 1400 untuk area resisten daripada saham Brace. Bisa terlihat setiap dekat-dekat 1400 gagal breakout dan akhirnya turun ke bawah. Kemarin juga ada hammer di resisten dengan volume yang cukup besar sebelum akhirnya mampu kembali melanjutkan kenaikannya.
walaupun high-nya kembali closing di bawah area 1400. Kalau kita lihat bersama, ini terlihat seperti membentuk left shoulder, lalu ini terlihat membentuk head, lalu di sebelah kanan ini terlihat membentuk right shoulder. Apakah ini akan menjadi inverted head and shoulders yang lebih besar? Kita juga harus menunggu, karena harus terkonfirmasi breakout 1400 dan posisinya sekarang memang belum breakout. Untuk area support daripada saham BRIS kita tandain itu dari area 1335. Area support dari saham BRIS ada di 1335 sampai 1310. Ya, kalau low-nya nyentuh 1300 ya nggak ada masalah juga. Dan untuk area support 2-nya kita bisa gunakan area yang ada di bawah di kisaran 1265, dimana ini memang sebelumnya adalah area support daripada inverted head and shoulders yang kecil. Posisinya sama, sempat ngasih rejection dari area resisten, dan kita akan tunggu pada perdagangan mendatang apakah 1400-nya bisa breakout atau enggak. Kalau misalnya 1400 dari saham BRIS bisa di breakout, artinya ada potensi untuk saham BRIS bisa saja mengalami kenaikan yang sangat signifikan beberapa waktu ke depan ketika 1400-nya bisa di breakout. Kalau misalnya 1400-nya bisa breakout, ada potensi naik ke kisaran 1700. Jadi harusnya saham BRIS akan menarik beberapa waktu ke depan, dan silahkan dipantau untuk area-area support yang ada 1335, 1310 ataupun 1265. Jadi intinya BRIS cukup menarik. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dari Pegas, SMGR, Mapis, LIS, dan BRIS. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dicek dan dicek kembali, dan kalau nggak sesuai dengan analisa teman-teman silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.